Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas tentang bagaimana perbedaan antara cewek zaman sekarang dengan cewek zaman dulu. Nah, cewek zaman dulu itu gini bro, mereka itu adalah cewek-cewek yang cenderung menerima apapun yang ada pada diri laki-laki. Mereka nerima gajinya, mereka cenderung lebih mengayomi suaminya, mereka lebih penurut. Tapi seiring berjalannya waktu, cewek itu juga pola pikirnya berubah, apalagi cewek-cewek di era modern ini. Karena adanya sosmed, literasi cewek juga mulai meningkat, akhirnya muncul gerakan feminim, emansipasi wanita, dan lain sebagainya. Zaman dulu kita itu bisa nembak cewek dengan cara ya kita datengin bapaknya dia, kita datengin ke rumahnya dia gitu. Kita bisa langsung nikah gitu tanpa harus pacaran ribet-ribet dan lain sebagainya, kita bisa nikah. Zaman dulu tuh orang dinikahi itu adalah sebuah prestasi yang bagus gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu zamannya sudah berbeda. Jadi mau tidak mau lo tuh harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Lo bisa lihat lah cewek-cewek zaman sekarang ini standarnya pun juga sudah berbeda. Zaman dulu ya mertua itu mengidamkan laki-laki yang dia itu kerja jadi PNS, mungkin angkatan, ada satu lagi mungkin kerja kantoran gitu. Tapi seiring berjalannya waktu standar orang itu sudah berubah. Cewek-cewek zaman sekarang tuh lebih suka dengan cowok yang mungkin jadi musisi, jadi pebisnis, jadi investor, jadi pengusaha, atau yang lagi buka bisnis atau startup. Ditambah lagi kalau cewek ini mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman. Jadi pola pikir wanita itu juga sudah berbeda bro. Jadi kalau lo masih berpikir kalau lo dapetin pekerjaan terus lo bisa dapet cewek gitu dengan semudah itu, no way bro. Lo coba dapetin pekerjaan ya faktanya banyak kok klien-klien gue yang pekerjaannya sudah mapan, gajinya bahkan lebih besar daripada gue, tapi dia masih kesusahan untuk berinteraksi dengan cewek. Jadi gue bisa bilang bahwa kalau lo dapetin pekerjaan tapi lo belum bisa berinteraksi dengan cewek ya hasilnya tetap sama aja. Lo tetap harus yang namanya belajar romansa. Meskipun lo ganteng, meskipun lo punya pekerjaan yang mapan, kalau lo belum bisa berinteraksi dengan wanita, itu kan salah satu bukti bahwa ganteng dan kaya itu tidak bisa membuka semua kemungkinan. Memudahkan sih iya, tapi kalau langsung auto dapet cewek cantik sih belum tentu. Karena lo juga harus lihat kenyataan bahwa banyak sekali cowok yang kaya, ganteng, tapi dia hanya dimanfaatin sama ceweknya. Dia salah milih cewek, akhirnya mungkin putus, akhirnya cerai dan lain sebagainya. Nah gue pribadi sudah sering banget bilang ke kalian semua ya, kalau lo pengen dapetin cewek di era zaman sekarang, cewek zaman sekarang itu sangat mengikuti tren sosmed. Kalau zaman dulu mereka mengikuti tren agama, mereka mengikuti tren ayahnya, orang tuanya, ngikut ke guru mereka. Tapi saat ini sosial media itu mengendalikan semua itu bro. Atensi orang itu sekarang lebih ke sosial media, bukan lagi TV. Jadi apa yang ada di sosial media itu adalah bentuk manifestasi dari kebanyakan orang itu pengennya seperti apa. Ya lo bisa lihat sendiri lah, cewek zaman sekarang itu suka cowok yang lagi ngehits, cowok yang tahu tempat-tempat yang hidden gem, tahu tempat-tempat spesial, makanan lah, musik yang oke lah, coffee shop yang enak lah gitu. Lo harus mengikuti tuh berita-berita viral gitu. Jalan yang bagus tuh kemana, misalnya ke tempat ini, ke wisata ini gitu, ke gunung ini. Itu yang saat ini lagi ngetren gitu. Zaman dulu orang itu jarang banget nge-gym, jarang banget olahraga gitu. Zaman sekarang tiba-tiba ada pedal, tiba-tiba ada tenis lah, tiba-tiba nge-gym sekarang itu udah rame banget. Zaman dulu nggak seperti itu. Jadi cewek zaman sekarang itu lebih selektif, cewek zaman sekarang itu knowledge-nya dia itu jauh lebih besar gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus menjadi pria yang spesial, berbeda dari yang lain. Lo nge-gym aja itu udah membedakan lo dari cowok yang lain bro. Apalagi kalau lo itu aktif di sosial media. Gak perlu jadi konten kreator, yang penting lo tuh selalu update kegiatan lo. Lo harus menunjukkan bahwa lo adalah seorang pria yang spesial, lo adalah pria yang asik gitu. Misalnya lo upload
pekerjaan lo tapi tipis-tipis aja gitu, jangan yang aneh-aneh gitu, jangan posting gaji juga. Lo posting karya lo posting mungkin kegiatan lo misalnya lagi ngeband, lagi nge-gym, lagi olahraga, atau lagi bikin karya sesuatu, itu bisa lo posting gitu. Sehingga orang itu tahu gitu, sehingga cewek yang lo ajak kenalan tahu bahwa lo itu bukan cowok yang biasa, gue adalah cowok yang spesial gitu. Kalau lo mau jadi pacar gue, lo yang akan beruntung gitu. Sehingga ketika lo kenalan sama cewek, gak akan ada cewek yang nolak lo gitu. Cewek nolak lo bukan karena dia nggak mau sama lo, tapi karena dia sudah punya pacar. Lo harus pahami bahwa sekarang ini semua orang punya sosial media. Scroll dikit di TikTok, scroll dikit di Instagram, mereka sudah mendapatkan standar TikTok gitu. Mereka punya yang namanya paradox of choice. Mereka akan membandingkan gitu bahwa standar TikTok itu begini. Mereka juga ingin mengasosiasikan, gue pengen punya pacar begini, gue pengen punya cowok yang seperti ini. Memang kita nggak harus ngikutin standar itu, tapi at least kita itu spesial, kita beda sama cowok yang lain gitu. Dengan lo aktif di sosial media itu merupakan privilege bro. Karena dengan lo aktif di sosial media maka itu adalah sebuah privilege untuk kalian. Karena ketika lo kenalan sama cewek, kalian tukeran Instagram, cewek ngecek profil lo keren, maka itu adalah nilai plus gitu. Dan cewek zaman sekarang itu juga kesadarannya tuh juga lebih tinggi daripada cewek zaman dulu gitu. Cewek zaman sekarang itu mereka sudah melek psikologi. Mereka sudah tahu bahasa cinta, mereka sudah mengenal yang namanya luka batin, mereka mengenal investasi cinta gitu. Jadi cewek zaman sekarang itu nggak hanya memilih cowok yang punya mental, punya tanggung jawab yang oke gitu, maskulin, tapi lebih juga kepada dia bisa mesra, dia juga bisa tegas tapi dia juga bisa mesra. Jadi lo juga harus terima kenyataan bahwa cewek zaman sekarang itu nggak hanya ngejar harta doang. Jadi lo harus terima kenyataan juga bro bahwa cewek zaman sekarang itu nggak melulu ngejar fisik, nggak melulu ngejar harta, karena memang faktanya seperti itu. Banyak sekali konten-konten TikTok bahkan berita-berita yang viral itu kalian juga bisa gitu ngelihat kenyataan bahwa banyak cewek itu lebih memilih cowok yang biasa aja daripada cowok yang ganteng. Karena apa? Karena takut tersaingi, takut cowoknya selingkuh gitu. Ada juga orang yang lebih memilih untuk PDKT sama cowok yang biasa aja karena dia takut gitu, karena dia takut nanti kalau cowoknya terlalu kaya dia selingkuh dan lain sebagainya gitu. Lo juga harus melek untuk melihat berita-berita seperti itu. Jangan kalian menutup diri dari kenyataan seperti itu, dan juga jangan menutup diri dari pernyataan kalian untuk menutupi kemalasan dengan bilang cewek itu matre, cewek itu hanya mau sama cowok yang ganteng dan kaya gitu. Padahal enggak gitu, itu cuman alasan lo aja yang males untuk kenalan sama cewek, males untuk belajar romansa. Nah, kita di sini belum ngomongin masalah ini ya, HB ya, atau berhubungan badan gitu. Gue yakin lah 100% bahwa pria-pria di Indonesia ini juga banyak sekali mengalami yang namanya ejakulasi dini gitu. Itu udah pasti. Gue sempat baca beberapa jurnal gitu bahwasannya ya mungkin hampir 75% ya perempuan di Indonesia itu tidak mengalami orgasme. Karena apa? Ya karena pria-pria di Indonesia mungkin banyak yang ejakulasi dini, pria-pria di Indonesia banyak yang lemah gitu. Lo harus bisa bedakan antara cewek itu terpuaskan sama cewek hamil. Itu beda. Jadi kalau lo bisa buat anak itu belum tentu lo bisa memuaskan istri lo. Gue mendapatkan data ini ya dari jurnal psikologi gitu, dari jurnal-jurnal yang memang sudah beredar. Dan itu juga diperkuat sama beberapa seksolog gitu yang memang bilang bahwa banyak pria itu tidak bisa memuaskan istrinya, baik secara lahir maupun batin. Sehingga ya kalau lo memang bener-bener pengen jadi pria idaman ya, lo bisa memuaskan cewek lo secara lahir dan juga batin, ya lo tetap harus belajar. Lo harus belajar romansa. Setelah itu ketika nikah lo juga harus belajar berhubungan badan. Lo harus belajar gimana cara bikin cewek itu luluh dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah ranjang ya jujur aja gue belum punya pengalaman, tapi gue sudah punya ilmunya, tinggal gue terapkan. Dari mulai gimana caranya kita bisa orgasme tanpa ejakulasi,
gimana caranya vale orgasme, gimana caranya kita bisa melamakan durasi, menahan, terus kemudian menikmati dan lain sebagainya. Gue sudah punya ilmunya, cuman belum gue praktekkan. Ketika gue sudah menikah dan gue praktekkan, gue pasti akan membuat e-course-nya juga, gue akan membuat e-book-nya juga, dan gue akan berbagi juga kepada kalian. Karena lo harus tahu bahwa setiap hari itu ilmu itu selalu berkembang, selalu ada penelitian yang baru, selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin tips romansa yang lebih dalam, lebih cepat untuk dapetin cewek, gue sarankan untuk membeli e-book dari Pria Bertumbuh. Dan kalau lo punya masalah romansa, jangan ragu untuk curhat sama gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.